Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya hormati. Mungkin omongan saya akan sulit dipahami dan dipercayai, jadi tolong dengarkan ya. Soal pahala itu apa sih? Pahala. Ketika kita bicara soal pahala, itu adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima apabila sudah mati, dan itu pun landasannya cuma hayalan, cuma menduga-duga, cuma mengira-ira bahwa kita berbuat sesuatu pasti dapat pahala. Padahal misalnya kita berbuat sesuatu itu tanpa dalil, iya kan? Muncullah satu pertanyaan yang membuat saya bimbang. Kalau kita baca Quran berpahala gak? Kalau kita tanya ke ustadz pasti berpahala, tapi ia berpahala kapan diterimanya pahala Quran? Yang pasti setelah kita mati. Padahal harusnya Quran itu kan ilmu, kalau kita baca Quran kan sama dengan membaca ilmu. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pahala vs manfaat. Mari kita pahami bagaimana kalau konsep pahala ini, misalnya kita ganti manfaat. Contoh kecilnya begini. Tanda pagar kalau kita baca Quran dapat pahala, pahalanya kita dapat kalau kita mati. Kalau kita menganggap baca Quran itu berpahala, tapi kalau kita anggap baca Quran bermanfaat, nah manfaatnya kapan kita terima? Ya langsunglah gekan nunggu kita mati. Membaca Quran itu kita mendapatkan hazanah, hazanah itu kebaikan, yang dimaksud kebaikan itu pahala apa manfaat? Oke, pikirkanlah sejenak. Kalau saya pribadi sih memilih manfaat. Karena begini, alif lam mim. Kalau dihubungkan dengan konsep pahala, kita dapat 3 pahala. Bentuknya apa coba? Apakah dapat koin atau kupon? Jadi pahala itu TDK jelas. Coba saja kalau manfaat. Contohnya membaca alif lam mim. Manfaatnya apa? Dari baca 3 huruf itu manfaatnya, ya kita akan mengerti huruf, tahu manfaat huruf. Nah, huruf ini berkaitan dengan tulisan. Huruf itu awal dari ilmu, mempelajari huruf berarti mempelajari ilmu. Ilmu yang paling mendasar apa coba? Ya pasti ilmu bahasa. Jadi kalau gitu mempelajari 3 huruf itu manfaatnya kita tahu bahasa, dasar bahasa. Jadi jelas ya. Kalau bicara soal pahala itu bicara soal sesuatu yang abstrak, tapi kalau manfaat sesuatu yang konkret, yang jelas. Sekarang kalian pilih mana? Nah, biar lebih mudah lagi dipahami. Baca Quran pahalanya apa? Ingat, yang namanya pahala itu imbalan, ganjaran, upah yang hanya kita dapat setelah kita mati. Terus kalau belum mati gimana coba? Tapi kalau baca Quran itu bermanfaat, kita bisa tahu isinya ide-ide, teori-teori ilmu, pokoknya sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Kita baca Quran tanpa memahami itu benar apa enggak? Kalau pertanyaan ini diajukan pada ahli agama, maka membaca Quran itu ngerti gak ngerti berpahala. Orang mendengarkan saja dapat pahala kok, kata Ustadz. Nah ini nih sumber penyakit, ngerti gak ngerti berpahala. Lebih enak yang gak ngerti lah. Kenapa? Gak susah, gak ngerti aja dapat pahala. Contoh kerja gak kerja dapat gaji. Saya kira salah satu penyakit orang Islam itu, terutama Indonesia, yang kita kenali adalah konsep segala perbuatan baik itu akan diberi pahala. Oke, ya itu saja mungkin dari saya. Mau percaya ya saya senang, kalau gak apa-apalah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kalam saya ucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.